Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, sudah melaksanakan kerja seperti biasa, sudah melaksanakan pokoknya segala sesuatunya sudah seperti biasa dan normal. Tidak ada lagi perasaan yang ditakutkan, tidak ada lagi perasaan yang dicemaskan, sudah tidak lagi perasaan yang diwaswaskan ya. Karena saya tahu sendiri penderitaan anxiety itu sangat sekali banyak yang dirasakan. Nah teman-teman, hari ini ada beberapa request yang cukup menggelitik bagi saya. Katanya, Bang, bagaimana sih cara untuk mendapatkan kebahagiaan? Katanya, gitu kan ya. Karena kunci dari kesembuhan dari anxiety itu sendiri adalah yang paling utama adalah bahagia, gitu kan, dan asam lambung juga. Karena kalau orang sudah bisa bahagia, berarti dia sudah bisa melupakan apa yang dideritanya, ataupun apa sensasinya itu sudah bisa melupakan. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk di subscribe dulu channel saya, kemudian di share, kemudian juga yang mau ke Facebook saya, yaitu Tupai Rumpun Bambu, dan IG juga sama, Tupai Rumpun Bambu. Yang mau ke blog yaitu blogspot ya, yaitu dari sehundi blogspot.com ya, seperti itu. Kemudian yang mau WA silahkan, untuk sementara waktu WA-nya saya tutup dulu karena memang ada beberapa hal dan kendala terkait teknis gitu kan, agak sulit juga untuk dijelaskan ya. Di sini nanti secara langsung aja. Untuk nomor yang telepon biasa juga lagi nggak aktif ya. Ya itu nantilah insya Allah kita bisa berkomunikasi lagi. Nah teman-teman, bagaimana sih kita menemukan kunci kebahagiaan kita ya, supaya kita tetap ceria, bahagia dan sebagainya. Yang pertama adalah tidak membenci. Membenci terhadap apa? Apapun yang terjadi pada diri kita, kita tidak boleh membencinya. Baik terhadap manusia, baik terhadap makhluk hidup lainnya selain manusia, kemudian terhadap makanan, kemudian terhadap ya pokoknya jangan membenci lah dari segi apapun. Kadang-kadang kita nih penderita asam lambung itu ada masa-masanya kita sangat kesal atau sangat membenci gitu kan terhadap sesuatu hal, entah itu kepada orang, entah kepada makanan, entah kepada waktu, entah terhadap sesuatu hal yang membuat kita benci gitu kan, atau kepada yang pencipta kita. Itu jangan sampai ada sifat pembenci kita. Ini saya gatel nih. Kemudian yang nomor 2 adalah tidak mengeluh ya. Tidak mengeluh itu harus ada gitu kan untuk penderita anxiety. Sudah dibahas di video sebelumnya, stop mengeluh itu penting. Jadi jangan mengeluh lah, jangan terlalu banyak mengeluh. Kita stop mengeluh gitu kan. Jadi setiap apapun yang terjadi pada diri kita, setiap apapun yang dirasakan sama kita ya kita biasa aja gitu kan. Hadapi ini dengan senyuman atau hadapi ini dengan santai serta rileks gitu kan. Kita kontrol diri kita supaya tidak terjadi sensasi yang luar biasa. Jadi yang kedua adalah stop mengeluh. Yang ketiga adalah berprasangka baik terhadap apa ya? Terhadap apapun yang terjadi sama diri kita. Kayak kemarin saya rapid test lagi. Padahal saya lagi flu gitu kan. Kemudian agak demam juga. Cuma saya berprasangka baik, saya flu biasa. Ternyata pas di rapid itu hasilnya negatif gitu kan. Karena saya berpikir bahwa ini akan baik sama saya gitu kan. Jadi saya tidak berprasangka apapun gitu kan. Jadi kita berprasangka baik aja. Kita ada sensasi mungkin Tuhan lagi ingat sama kita gitu kan, ataupun Allah lagi ingat sama kita. Kemudian kita kedatangan sensasi lagi, jangan salahkan makanan. Wah, jangan-jangan saya makan ini. Nah, itu kurang baik. Ya, jangan berprasangka seperti itu. Kemudian rendah diri ataupun merendah diri sendiri gitu kan. Jadi jangan meninggikan diri kita ya. Itu untuk menuju bahagia. Kalau misalkan kita selalu mengagung-agungkan diri kita, nggak baik juga ya gitu kan. Kenapa saya di video saya ataupun kepada teman-teman yang lagi nge-WA dengan saya nggak mau disebut mentor, nggak mau disebut apa ya, karena teman-teman dengan saya itu sama-sama penderita gitu kan, sama-sama apa ya mengalami gitu kan. Bedanya cuma satu, saya duluan, teman-teman belakangan gitu kan. Atau mungkin teman-teman duluan gitu kan, saya sembuhnya duluan juga gitu kan. Kenanya belakangan tapi sembuhnya duluan. Ada yang begitu gitu kan. Jadi
Kenapa saya nggak mau saya itu disebut mentor tersebut? Nggak mau, saya cuek aja, saya itu hanya sebatas teman aja, nemenin teman-teman curhat gitu kan. Jadi itu yang keempat ya. Yang kelima adalah mudah memaafkan. Ini yang paling sulit. Ya, orang mudah memaafkan itu sangat sulit. Ya, kalau kita ada kesalahan orang, biasanya kita ingat-ingat. Bahkan cenderung kita itu lebih ke dendam, gitu kan? Lebih ke dendam. Awas nih orang ini, kalau minta tolong sama saya nih, nggak bakal saya tolongin, karena dia udah misalkan nyakitin hati saya. Kalau itu jangan. Ya, kalau misalkan dia melakukan kesalahan, kita langsung memaafkan dalam diri hati kita. Atau misalkan kita melakukan kesalahan, ya kita minta maaf sama mereka gitu kan. Memaafkan dengan dimaafkan itu adalah sesuatu yang sangat sulit sebetulnya. Kemudian yang keenam, hindari permusuhan dengan siapa aja. Ya, dengan teman kerja, dengan keluarga, dengan pacar atau suami, hindari. Semakin kita kontrol emosinya bagus, ya suami itu akan semakin bijak nantinya ke kita. Akan semakin kita mudah untuk melupakan sensasinya, seperti itu ya. Jadi jangan kita bermusuhan. Ketemu temen ini, saya benci sama dia nih. Ketemu temen ini, saya juga benci sama yang ini, semua dibenci. Kapan nggak bencinya? Ya, seperti itu. Jadi hindari permusuhan. Jangan gontok-gontokan. Marah itu capek loh teman-teman. Habis marah saya biasanya lapar. Habis nangis juga biasanya saya lapar. Kemudian saya makan, akhirnya enjoy lagi, gitu kan. Kemudian yang ketujuh, bersedekah. Wah, ini penting. Bersedekah itu ilmu yang luar biasa kalau menurut saya pribadi. Bagaimana kita mengeluarkan uang ataupun misalkan mengeluarkan makanan atau mendoakan orang itu secara tidak terketahui, secara tidak diketahui oleh orang yang diberikannya. Ya, saya dulu teman-teman ketika saya masih GERD asam lambung, anxiety, psikosomatis juga gitu kan. Bahkan saya skizo juga gitu kan. Nah, ya saya sering memberi gitu kan. Tapi maaf lah, itu mah khusus cerita saya aja. Pokoknya saya sering memberi, alhamdulillah gitu kan. Lambat laut kita semakin ikhlas kan ketika memberi, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Seenggaknya itu belajar untuk tidak memfrotalkan diri kita gitu kan. Jadi lebih apa ya? Memanage hati supaya lebih adem dan bijak. Mungkin seperti itu bersedekah ya fungsinya. Supaya kita jangan tidak terlalu ria, tidak terlalu sombong dan sebagainya. Kemudian yang 8 adalah mudah tersenyum. Oh iya dong. Kalau orang sudah mudah tersenyum enak banget. Ya. Kalau orang sudah mudah tersenyum, berarti ciri-cirinya bahagia, gitu kan. Ketemu dengan orang ini senyum, sapa. Senyum, sapa, salam. Ada orang yang menyapa kita, ya kita sapa juga, berikan senyuman juga. Jangan ketemu orang cebetut. Jangan ketemu orang itu diam seribu bahasa dengan muka mesem asemnya, masang muka. Kalau ketemu orang gadul, jangan begitu, ya. Jadi mudah tersenyum, ya. Kemudian yang ke-9 adalah tidak dengki dan iri hati, ya. Itu kunci untuk menuju bahagia, ya. Silakan teman-teman terapkan di rumah supaya teman-teman bisa terbebas dari segala sensasinya, gitu kan, dari segala sensasi yang dirasakan oleh teman-teman selama ini, ya. Teman-teman yang mau bergabung dengan saya lewat WA, jalur Facebook, IG juga sama, ditunggu sama saya. Saya open untuk semuanya, ya. Saya open untuk semuanya. Kemudian ya saya senang kepada teman-teman yang memang sudah bisa mengontrol emosinya, sudah bisa baik selama ini dengan saya. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya, dari Sehundi, penderita sama mungget dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.